Indramayu, Fokus Pantura, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB, di SMA Negeri 1 Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tahap kedua telah dibuka Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. PPDB tahap 1 telah selesai di mana hasilnya telah diumumkan hingga peserta didik baru pun sudah melakukan daftar ulang. Di PPDB tahan pertama yang sebelumnya dibuka menggunakan jalur zonasi. Namun pada PPDB tahap kedua ini jalur yang peruntukannya adalah jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan prestasi. Bahkan di jalur tahap 2 ini, bagi calon peserta didik baru yang dinyatakan tidak lolos, maka diperbolehkan untuk mendaftarkan kembali sesuai jalur yang diperuntukannya. Selain itu, pendaftaran PPDB juga dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi sekolah tujuan dengan membawa dan melengkapi semua berkas dokumen persyaratan PPDB untuk didaftarkan secara manual oleh panitia sekolah. Namun sangat disayangkan di pembukaan PPDB tahap kedua kembali terjadi server error hingga calon peserta didik baru yang datang ke sekolah itu pun harus menunggu. Kejadian error ini tak hanya terjadi di SMA Negeri 1 Sindang, akan tetapi hampir menyeluruh SMK dan SMK di Kabupaten Indramayu. Seperti yang dijelaskan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana yang juga Sekretaris Panitia PPDB SMA Negeri 1 Sindang Diana Susanti, bahwa pelayanan PPDB di sekolahnya dapat berjalan dengan baik dan kondusif meskipun sejak pagi pembukaan terjadi server error. Diana menuturkan, kejadian error ini bukan penghalang bagi panitia untuk tetap bekerja dan melayani siswa dan orang tua siswa yang sudah hadir di sekolahnya untuk mendaftarkan di PPDB tahap kedua. Pihaknya mulai tenang ketika pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, proses PPDB normal kembali hingga panitia bisa melayani bagi siswa dan orang tua siswa yang masih menunggu di sekolah. Pihaknya juga berharap di hari kedua PPDB tahap kedua ini sistem pelayanan online tidak terjadi kendala, hingga waktu pembukaan sejak tanggal 24 hingga tanggal 29 Juni tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah untuk yang tahap 2 ini memang awalnya agak sedikit terkendala ya karena servernya sempat down, tapi kemudian sudah bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya. Nah, untuk tahap 2 itu sendiri berapa kuota yang dibutuhkan? Kalau untuk perpindahan tugas dan anak guru itu ada 5%, PDBK juga 5%. Kemudian untuk yang prestasi rapot itu ada 16%, kemudian yang prestasi kejuaraannya 9%. Nah, selama ini yang sudah diterima ataupun yang sudah mendaftar di tahap kedua itu, baik yang dari rumah ya, ataupun yang datang langsung itu ada berapa ratus orang? Kalau ini masih berproses ya, tadi di jalur anak guru sudah ada 21 orang. Nah, untuk prestasi kejuaraan juga sudah ada lebih dari 50. Harapan dalam kegiatan tahap kedua ini, Bu? Harapannya semua pendaftar bisa mengakses linknya dengan lancar, bisa menguploadnya dengan baik, dan ketika sudah diberikan verifikasi, bisa untuk memperbaiki dan segera untuk mengupload kembali. Tanggal 5. Tanggal 5? Iya. Artinya itu secara online atau memang online? Bukan di papan yang ada di SASI? Online, kita online, tapi kita juga menyediakan yang untuk informasi datang langsung. Tapi setelah lihat dari online dulu ya tentunya. Jadi kita nunggu dulu dari web link PPDB-nya, lalu ketika di situ sudah bisa terbaca, kita baru kasih yang medianya. Ibu, waktu tahap pertama itu sendiri kan sempat terjadi error ya. Betul. Lalu kegiatan itu sendiri sampai dilembur. Nah, iya. Di tahap kedua juga sekarang terjadi kembali error ya. Apakah ini juga bakal dilembur nih, Bu? Mudah-mudahan sih, kami berharapnya tidak ya. Mudah-mudahan kali ini karena hari pertama juga alhamdulillah berjalan cukup lancar dibandingkan dengan yang tahap 1 gitu. Mudah-mudahan kami tidak lembur sampai jam 12 lagi. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Indramayu.